Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tidak pernah berhenti lisan kita sebagai seorang muslim dan mukmin memuji dan memuja Allah, Zat yang maha mulia, maha suci, satu-satunya pencipta, penguasa, pemilik alam semesta ini, bahkan diri kita sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan kepada kita nikmat yang sangat melimpah, sehingga roda kehidupan kita bisa berjalan di muka bumi ini, bahkan dijanjikan balasan yang maksimal di akhirat sana. Berapa banyak makanan, minuman, pakaian, oksigen, dan apapun yang membuat roda kehidupan kita bisa berjalan dari pertama kita lahir, bahkan masih kita di dalam rahim atau perut ibu kita, sampai detik ini, di mana kita masih hidup, yang kita bisa nikmati. Dan nikmat-nikmat tersebut akan terus diberikan oleh Allah sampai menjelang ajal datang nanti. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selain membolehkan kita menikmati selama halalan tayyiban yang dibolehkan dan berkualitas, juga Allah memerintahkan kita untuk mensyukurinya. Alhamdulillah atas semua nikmat itu. Dan juga nikmat terbesar yang tidak kalah penting di atas semuanya nikmat tadi yang sudah kita sebutkan, yaitu makanan, minuman, pakaian, oksigen, air. Semua itu adalah nikmat terbesar, di atasnya adalah Islam dan iman. Karena kita jadi punya panduan hidup dengan agama yang mulia ini. Kita jadi mengenal siapa Allah subhanahu wa ta'ala dengan kemahabesarannya, dengan kerajaannya yang abadi tentunya, serta juga kemahaluasan rahmatnya, serta beratnya siksanya. Luas rahmatnya bagi orang-orang yang patuh, dan berat siksanya bagi para pembangkang. Serta juga kita jadi tahu apa yang harus kita kerjakan selama hidup di dunia, dengan batas umur tertentu, dari hal-hal yang dibolehkan dan mana yang tidak dibolehkan, serta mana yang boleh juga kita nikmati dan yang tidak boleh kita nikmati. Biasa dikenal dengan halal dan haram dalam agama Allah. Dan di akhirat nanti kita akan dibalas dengan surga yang abadi. Maka semua ini nikmat yang sangat besar, dan saya yakin kita semua berkumpul di salah satu rumah Allah ini karena tujuannya untuk lebih mendalami lagi nikmat terbesar, yaitu nikmat Islam dan iman. Dan alhamdulillah atas nikmat tersebut. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita kepada manusia yang paling pantas untuk dihormati, dijadikan sebagai suri tauladan, manusia yang telah Allah sempurnakan jalur nasabnya, fisiknya, ilmunya, dan telah sukses meraih apapun yang diharapkan oleh manusia di muka bumi ini. Sukses menjadi pasangan hidup, sukses menjadi anak, menjadi orang tua, juga menjadi saudagar, politikus, dan menjadi sahabat dekat bagi orang-orang yang dekat dengan beliau. Dan siapapun yang menjadikannya sebagai suri tauladan pasti akan mirip dan sama, karena buah tidak akan jauh dari pohonnya. Dan itu yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam firman-Nya dalam surah Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Pada diri utusan Allah itu adalah suri tauladan yang baik buat kalian. Dan mengucapkan salam hormat kepadanya dijadikan ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan satu-satunya ibadah di mana Allah perintahkan hamba-hambanya untuk melakukannya, yang Allah juga melakukan ibadah tersebut, yaitu mengucapkan salam hormat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Pada kesempatan ini seperti biasa, kita biasa selang-selingkan antara kisah para nabi-nabi dan utusan Allah subhanahu wa ta'ala dengan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ridwanullahi alaihim. Dan pada Sabtu pekan kedua ini kita akan membahas Nabi dan Rasul yang ketiga. Setelah kita membahas Nabi Adam alaihissalam, Nabi pertama dan manusia pertama, dengan segala macam hal yang berhubungan dengan masalah kehidupan beliau dan pelajaran-pelajaran bisa kita ambil, juga sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya atau sebelum pertemuan kita sekarang, Nabi yang kedua Idris alaihissalatu wassalam, siapa beliau dan bagaimana beliau berdakwah dan apa saja keutamaan dan pelajaran yang bisa diambil. Dan pada kesempatan ini kita akan membahas Rasul pertama. Kalau Adam dan Idris alaihimussalatu wassalam adalah Nabi, maka ini adalah Rasul pertama. Dan nanti akan lebih titik beratkan perbedaan antara Nabi dan Rasul. Tapi yang jelas beliau yang kita bahas pada hari ini, Nuh alaihissalam, adalah Rasul pertama. Dan semua Rasul pasti Nabi, dan tidak semua Nabi itu Rasul. Berarti Rasul lebih tinggi kedudukannya daripada Nabi. Dan beliau salah satu dari 5 Rasul-Rasul pilihan atau dikenal dengan Ulul Azm. Dan ini memang Allah subhanahu wa ta'ala puji secara khusus
Dimulai dari tokoh kita pada hari ini, Nabi yang mulia Nabi Nuh alaihissalam, kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam, dan Nabi Muhammad alaihimussalatu wassalam. Semua ini dikenal dengan atau 5 orang nabi-nabi pilihan, ulul azm, yang memiliki tekad dan kuat dalam menyampaikan agama Allah subhanahu wa ta'ala, di antaranya Nabi Nuh. Hampir seluruh manusia mengenal manusia yang mulia ini. Allah subhanahu wa ta'ala memang menjadikan dakwah beliau yang luar biasa, sekitar 950 tahun di kaumnya, dan akhirnya Allah binasakan kaumnya dan Allah selamatkan beliau dan orang-orang beriman serta jenis-jenis hewan berpasang-pasangan di kapalnya. Itu tidak asing ceritanya di tengah-tengah manusia. Bahkan di masa kita sekarang banyak orang-orang yang membuat seperti sebuah film diceritakan. Padahal sebenarnya tidak pantas untuk dilakukan perbuatan tersebut karena tidak akan ada yang bisa menyamai Nabi Nuh alaihissalam. Dan kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh adalah kapal mukjizat. Ya, bukan kapal biasa. Kapal memang yang Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan secara khusus, walaupun melalui tangan Nuh dan orang-orang beriman alaihimussalatu wassalam, tetapi ini adalah perintah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah awasi secara langsung pembuatan kapal tersebut, yang mampu menampung derasnya air hujan yang tertumpah dari langit dan juga yang keluar dari bumi. Dan pada saat itu terjadi gelombang-gelombang banjir yang sangat besar, sehingga binasa semuanya hewan-hewan, tumbuh-tumbuhan dan manusia, kecuali yang ada di atas kapal manusia yang mulia ini, Nabi Nuh alaihissalam. Kita sedang bicara salah satu utusan Allah yang nasabnya, kalau teman-teman pegang buku tentunya ada di sebelum lembaran ke-95. Di sebelah kiri ada tulisan nasab Nuh, Nuh bin Lamak Mutawashla bin Idris, berarti dia adalah cucunya Nabi Idris, ya, yang kita bahas yang lalu, bin Yarid, bin Mahlail, bin Kainan, bin Anush, bin Shith, bin Adam. Nasab ini adalah manusia-manusia terdekat di awal-awal, karena dekat dan Nabi Adam alaihissalam. Dan kita sedang bicara periode kehidupan manusia yang sudah terlalu jauh dari kehidupan kita. Diprediksi oleh para ulama sekitar 3993 sampai 3043 sebelum Masehi. Kalau kita bicara sebelum Masehi, sekarang kita berada di tahun 2025, ya, Masehi. Berarti kita mundur 2025 tahun yang lalu, menjadi 0 dulu tahun Masehi itu, lalu mundur lagi 3993 tahun. Itulah masanya Nabi Nuh alaihissalam. Jadi manusia yang sudah sangat lama dari masa kehidupan kita. Tetapi kuasa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah mengekalkan kisahnya dalam Al-Quran agar menjadi pelajaran bukan hanya bagi orang muslim, tapi seluruh alam semesta ini. Mengambil pelajaran dari kisah manusia-manusia terbaik yang telah Allah utus. Kalau masih ingat, sempat kita singgung di masa bahasan Nabi Adam alaihissalam, inilah awal sejarah manusia yang benar. Manusia dari awal Allah ciptakan punya ilmu, punya pengetahuan, punya kelebihan-kelebihan. Dan tidak seperti yang digambarkan oleh sebagian orang berasal dari kera, yang kemudian hidupnya purbakala, ya, serba ketinggalan. Tetapi kalau kita dengar dari firman Allah subhanahu wa ta'ala waktu menciptakan Adam, Allah mengajarkan nama segala sesuatunya. Ilmunya sangat luas. Sampai-sampai para malaikat pun akhirnya mengakui ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana ya dalamnya ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam. Karena Nabi Adam menghafal semua nama Nabi-Nabi. Nama-nama semua malaikat. Nama-nama benda di langit. Ya. Dan Nabi Adam alaihissalam mengetahui apa saja yang malaikat pun belum disampaikan ilmunya oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Dan ini adalah keturunan manusia-manusia yang harusnya kita pelajari sejarahnya, karena memang disitulah kehidupan manusia yang sebenarnya. Disitulah kita bisa ambil pelajaran. Dan Allah mengatakan walan tajida di sunnatillahi tabdila. Kalian tidak akan pernah menemukan perubahan dari sistem yang sudah Allah buat. Maksudnya memang tujuan kita diciptakan mengabdi kepada Allah. Orang yang beriman, patuh dan mengikuti para utusan Allah, ujung-ujungnya bahagia di dunia, di akhirat mereka akan mendapatkan balasan surga. Siapapun yang mengikuti langkah mereka akan sama. Tidak akan pernah berubah.
Siapapun yang membangkang dari pengikut-pengikut para nabi-nabi ini pun, maka orang yang membangkang sesudahnya kesudahannya sama. Tidak akan pernah ada perubahan. Sampai bahkan yang terdekat di kehidupan Nabi Muhammad SAW, kita tahu sampai hari ini dikenang kisah-kisah yang menarik dari Nabi Muhammad SAW, dari para sahabat beliau, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Talha, Zubair, dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanullah alaihim, kiprah-kiprah mereka dalam agama Islam, dan bagaimana dalam biografi mereka Allah muliakan mereka di dunia. Kalau bukan karena Islam, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, ridwanullah alaihim yang dikenal dengan Khulafa Rashidin, raja-raja pertama pengganti Nabi Muhammad SAW bagi umat Islam ini, tidak akan menjadi raja, tidak akan dikenal. Semasa mereka hidup di Mekah, walaupun Abu Bakar seorang tokoh Mekah, tidak ada yang kenal kisahnya. Tapi dengan Islam mereka jadi mulia dan terkenal. Di dunia mereka diberikan kerajaan, diberikan kekayaan. Bahkan Bilal yang tadinya hamba sahaya radhiyallahu anhu di Mekah, setelah masuk Islam mulia, menikah dengan seorang wanita terhormat, kemudian punya keturunan dan beliau punya kekayaan. Bahkan sebelum meninggal, Bilal termasuk salah satu sahabat yang kaya raya karena mendapatkan harta rampasan Persia atau ghanimah Persia, dan termasuk orang yang sangat kaya raya. Pada saat meninggalkan banyak harta untuk ahli warisnya. Allah muliakan orang-orang yang beriman di dunia, walaupun melalui ujian-ujian dalam hidupnya agar dia menyadari dia punya Tuhan dan dia kembali kepada Tuhannya. Tapi Allah perlihatkan di dunia mereka akan bahagia. Dan sudah bahagia orang-orang yang mendahului kita ini, kemudian di akhirat juga mereka akan mendapatkan surga abadi yang sudah dirincikan semua tentang masalah surga tersebut. Dari pintu gerbangnya, kemudian taman-tamannya, dipan-dipannya, bidadari-bidadaranya, kemudian para pelayan di surga, kemudian istana, pakaian dan segala macam hal sudah dirincikan semuanya. Sebaliknya, orang-orang yang membangkang, orang yang terdekat seperti Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, ini teman-teman para ahli sejarah menukil rumah-rumah mereka di Mekah itu sangat besar. Harta mereka melimpah, keturunan mereka banyak. Mereka terkenal sebagai tokoh-tokoh Mekah. Tapi karena kekufuran, habis semuanya. Siapa yang mengetahui sekarang peninggalan rumahnya Abu Jahal ataupun Umayyah bin Khalaf yang dulu terkenal di Mekah? Mana ya pakaian-pakaian kebesaran mereka? Mana jabatan mereka? Habis semuanya. Bahkan mereka meninggal dalam keadaan kufur, terhina di perang Badar. Mayoritasnya sekitar 70 atau 60-70 ya tokoh-tokoh Quraisy, 70 orang tepatnya terbunuh semua di perang Badar, sehingga tidak tersisa dari tokoh-tokoh mereka kecuali Abu Sufyan yang memang Allah berikan hidayah masuk Islam di pembebasan kota Mekah. Di dunia mereka habis ceritanya, dikenang keburukannya, di akhirat mereka akan masuk ke dalam neraka. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Tidak akan pernah ada perubahan dalam sistem ini. Maka kita harus menentukan jalan kita, mengikuti para nabi-nabi dan orang-orang yang beriman pada beliau-beliau sehingga kita sama dengan mereka di dunia bahagia dan di akhirat selamat, atau mengikuti para pembangkang yang kesudahannya juga akan sama. Tidak akan pernah ada perubahan dalam masalah itu. Kemudian disebutkan bahwasanya kaumnya masih dikatakan kaum Nuh, ya, karena belum ada penyebutan nama kaum tertentu, dan diutus sekitar di selatan Irak. Artinya manusia masih banyak di sekitar wilayah-wilayah itu. Dan namanya sempat disebutkan kurang lebih 43 kali dalam Al-Quran. Ini berarti menandakan cukup banyak ya terulang kisah Nuh alaihissalam sebagaimana akan kita lihat nanti. Selatan Irak. Artinya manusia masih banyak di sekitar wilayah-wilayah itu. Dan namanya sempat disebutkan kurang lebih 43 kali dalam Al-Quran. Ini berarti menandakan cukup banyak ya terulang kisah Nuh alaihissalam sebagaimana akan kita lihat nanti. Kemudian disebutkan beliau memiliki 4 orang keturunan. Salah satunya tenggelam bersama orang-orang kafir yang disebutkan namanya Kan'an. Ada di antara keturunan beliau tentunya yang beriman. Tapi Kan'an ini diceritakan memang kufur bersama dengan ibunya. Dan Nuh alaihissalam kata ulama disepakati adalah rasul pertama yang diutus kepada manusia. Dan itu disebabkan karena mulainya manusia menyimpang. Mereka mulai kembali menyembah, atau mulai menyembah berhala. Setelah sebelumnya dari masa Nabi Adam alaihissalam, kemudian Nabi Idris alaihissalam, sampai menjelang diutusnya Nabi Nuh, itu mereka masih dalam tauhid. Mereka masih belum menyembah berhala. Tetapi karena banyaknya orang-orang saleh di masa itu, maka iblis datang setelah Idris alaihissalam meninggal dunia.
waktu antara Idris, karena ini adalah kakeknya Nabi Nuh, cukup panjang, karena umur mereka di masa itu ribuan tahun. Umur mereka ribuan tahun. Ya. Maka cukup panjang, cukup jauh jaraknya antara Idris dan juga cucunya Nuh alaihissalam. Maka iblis datang kemudian membisikkan kepada orang-orang dari manusia di saat itu agar mereka membuat patung-patung untuk orang-orang soleh yang sudah meninggal. Bukan tujuannya untuk disembah, tetapi bagaimana patung-patung tersebut diletakkan di depan rumah mereka atau di pinggir-pinggir jalan mereka dengan tujuan untuk mengenang kesolehan mereka, dan akhirnya orang-orang karena melihat itu jadi tertarik untuk mengikuti sejarahnya. Nah seperti itu, atau ya cara hidupnya atau cara ibadahnya. Kemudian generasi itu pun melakukannya. Setelah generasi ini meninggal dunia, maka iblis datang lagi membisikkan generasi-generasi yang lebih jauh lagi dari agama, mengatakan sesungguhnya orang tua kalian tidak membuat patung-patung ini kecuali untuk menjadi perantara antara mereka sama Allah. Maka mulailah disembah berhala-berhala tersebut yang itu adalah bentuk rupa orang-orang saleh. Bentuk rupa orang-orang saleh. Dan disitulah mulai tersebar kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di saat manusia menyimpang dari tauhid ini, Allah mengutus Nuh alaihi salatu wassalam. Nuh alaihi salam, jaraknya antara beliau tentunya, tentu namanya nanti disebutkan dalam Al-Quran beberapa kali, akan kita bacakan ayat-ayatnya. Jarak antara Nuh alaihissalam dengan Nabi Adam disebutkan dari halaman 95 sampai 99 buku kita ini, tapi saya ringkaskan adalah 10 abad. 10 abad. Sebagaimana dinukil dalam riwayat yang dinukil oleh Ibnu Katsir, penulis buku kita ini. Jadi Ibnu Katsir rahimahullah adalah salah satu juga penulis tafsir yang masyhur, tafsir Quran al-Azim yang banyak dijadikan rujukan oleh kaum muslimin di muka bumi ini. Beliau menukil sebuah riwayat bahwasanya Abu Umamah radhiyallahu anhu mengatakan bahwasanya ada seseorang bertanya, "Wahai Rasulullah, apakah Nabi Adam itu seorang nabi?" Maka kata Nabi SAW, "Ya." Kemudian dijawab beliau atau ditanya lagi kepada beliau, berapa lamakah jarak antara Adam dengan Nuh alaihi wassalatu wassalam? Maka Nabi SAW menjawab 10 abad. Khilaf di antara ulama tentang masalah istilah abad. Kalau abad ini yang dimaksud adalah 100 tahun, berarti jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh 1000 tahun saja. Ini pendapat yang berpegang mengatakan makna abad di sini adalah maksudnya 100 tahun, ya, sehingga 10 abad hanya 1000 tahun. Tetapi tadi sudah kami bahasakan, dan ini pendapat ya. Ada pendapat yang kedua dan kami cenderung dengan itu, yang dimaksud dengan abad di sini dalam bahasa Arab ini qarn. Asyara kurun, 10 qarn. Qarn ini khilaf di antara ulama, apakah dia yang dimaksud abad 100 tahun atau yang dimaksud adalah generasi. Pendapat kedua ini kami lebih cenderung di situ, dan nanti kita akan jelaskan hujahnya atau argumentasinya. Karena kalau generasi berarti bisa ribuan tahun, bahkan mungkin puluhan ribu tahun jaraknya. Karena memang ini sangat jauh jarak antara Nabi Adam alaihissalam dengan Nuh. Kita sudah sebutkan tadi ya. Setelah Adam ada Syed, setelah Syed ada Anush, setelah Anush ada Kainan, setelah Kainan masih ada Mahlail, setelah Mahlail masih ada Yarid anaknya, setelah Yarid ada Idris, baru ya Lamak Mutawashlah, ini ayahnya Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh alaihissalam. Jadi jaraknya jauh sekali. Kalau satu orang saja ini punya umur 1000 tahun, sebagaimana pernah kita jelaskan umur Nabi Adam 1000 tahun kurang lebih. Dan anak-anak yang datang sesudahnya juga sama kurang lebih umurnya, ya tidak kurang dari itu. Maka pasti kalau kita hitung di sini ada 8, 9 atau 10 orang, itu sudah hampir 10.000 tahun. Ya. Makanya makna, ada pendapat ulama mengatakan makna qarn di sini bukan abad, tetapi bermakna generasi. Nah yang mengatakan bahwasanya maknanya 10 abad, kata Ibnu Katsir rahimahullah, ya mereka berarti memaknakan jarak antara Adam dan Nuh adalah 1000 tahun saja. Kemudian beliau menukil juga perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat yang sahih. Beliau mengatakan jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh adalah 10 abad. Semua orang yang hidup di masa itu dalam keadaan memeluk Islam dan bertauhid.
Ini tentu sekaligus membantah perkataan sebagian ahli kitab kalau ada di antara keturunan Adam sebelum diutus Nabi Nuh itu mereka dalam kondisi menyembah api. Itu tidak benar. Ya. Termasuk Qabil dan anak-anaknya yang mereka ahli kitab menukil Yahudi dan Nasrani mengatakan mereka penyembah api. Tapi sebenarnya ini terbantahkan dari riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwasanya mereka dalam keadaan Islam. Dan riwayat tadi yang kita sebutkan tentang jarak antara Adam dan Nuh 10 abad, itu kata Ibnu Katsir hadis ini sahih berdasarkan syarat Imam Muslim, walaupun Imam Muslim belum menukil atau tidak menukil riwayat ini. Pendapat kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan qarn di sini adalah generasi, dan Allah alam ini yang lebih tepat ya. Dan Ibnu Katsir pun sepertinya kalau kita baca buku beliau ini sejarah para nabi-nabi, beliau cenderung dengan pendapat ini karena beliau menukil banyak sekali dalil-dalil tentang penjelasan qarn di sini bukan abad tapi generasi. Karena beliau mengatakan pendapat yang mengatakan bahwasanya generasi itu menukil atau dinukil dari mereka firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 17 yang berbunyi wa kam ahlakna minal quruni min ba'di Nuh. Dan berapa banyak qarn atau kurun. Ya, di sini dimaknakan generasi setelah Nuh yang telah kami binasakan. Yang telah kami binasakan. Kemudian juga dalam surah Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 31. Thumma ansha'na min ba'dihim qarnan akharin. Kemudian setelah mereka ya, kami menciptakan umat lain yang cukup banyak. Ayat ini turun tentang kaum Ad, kaumnya Nabi Hud. Nanti akan kita bahas insyaAllah di waktu beliau. Kemudian juga dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25, ayat 38. Di mana Allah mengatakan, وَعَادًا وَثَمُودَ وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. Ada firman Allah di sini, وَقُرُونًا بَيْنَ ذَلِكَ كَثِيرًا. Dan setelah kami binasakan kaum Ad, kaumnya Nabi Hud, dan Thamud, kaumnya Nabi Saleh, nanti semua akan ada kisahnya insyaAllah kita bahas, dan penduduk Ras. Penduduk Ras ini sebagian pendapat mengatakan adalah bagian daripada perkampungan kaum Thamud. Serta banyak lagi generasi di antara kaum-kaum itu yang Allah Subhanahu wa taala binasakan. Di sini qurunnya disepakati oleh para ahli tafsir diterjemahkan jamak qarn yaitu generasi. Jadi kalau generasi jauh lebih banyak, jaraknya jauh sekali antara Nabi Nuh dengan Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam. Begitu juga dalil surah Maryam surah nomor 19 ayat 74 di mana Allah mengatakan wa kam ahlakna qablahum min qarnin hum ahsanu athathan wa ri'ya. Dan berapa banyak umat yang telah kami binasakan sebelum mereka. Di sini ada firman Allah SWT min qarnin, dari qarn yang sudah kami binasakan. Jadi maksudnya adalah generasi. Dan juga beranjak daripada sabda Nabi SAW dalam hadis yang masyhur riwayat Bukhari Muslim, khairul quruni qarni. Sebaik-baik ya abadku adalah generasi yang hidup di masa atau sebaik-baik qarn di sini generasi. Kalau terjemahkan abad, berarti Nabi mengatakan sebaik-baik abad adalah abadku. Tetapi di sini ulama hadis lebih cenderung mengatakan sebaik-baik generasi adalah generasi yang ada di masaku, maksudnya para sahabat Nabi Ridwanullahi alaihim. Oleh karena itu kata beliau, jadi kalau kita menerjemahkan dengan makna qarn di sini adalah generasi, berarti antara Adam dengan Nuh itu adalah ribuan tahun, ya, bahkan puluhan ribu tahun. Dan secara umum tentunya dapat dikatakan Nabi Nuh alaihissalam diutus Allah ketika manusia menyembah berhala dan tagut, sebagaimana nanti akan tagut itu semua disembah selain Allah, serta tenggelam di dalam kesesatan dan kekafiran. Maka Allah pun mengutusnya. Nanti akan kita jelaskan lebih jauh masalah itu. Jadi kalau kita bagi bahasan kita adalah kita mulai tadi dengan biografinya ya Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian kita sudah jelaskan poin yang kedua, masalah jarak antara Nabi Nuh dan Nabi Adam alaihissalam. Itu teman-teman kalau mau baca di buku, dan kalau yang pegang bukunya ini memang saya tidak bahas berurut ya. Karena kalau saya rentet buku ini saya lihat berurut, maka mungkin itu metode yang digunakan Ibnu Katsir rahimahullah, tapi metode yang kita gunakan agak berbeda. Jadi saya coba menyusun supaya lebih mudah difahami, sehingga kadang-kadang ada halaman yang kami lewatin, kami bahas halaman sesudahnya, baru kita kembali ke halaman yang sebelumnya. Kemudian yang ketiga, setelah membahas tentang jarak
antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam itu dipaparkan oleh Ibnu Katsir dari halaman 95 sampai 99. Kita membahas awal ya sebab diutusnya Nabi Nuh alaihissalam dan dia adalah rasul pertama. Ini tepatnya dari halaman 122 ke 123. Jadi dari halaman 99 kalau yang pegang bukunya kita ke halaman 122 dan 123. Itu penyebutan tentang masalah sebab dan awal diutusnya Nabi Nuh alaihissalam. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, adapun peristiwa yang dialami Nuh alaihissalam bersama kaumnya dikisahkan dalam hadis dan juga athar atau riwayat-riwayat. Kami telah mengukakan sebelumnya hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yang berbunyi annahu kana baina Adami wa Nuhin 10 qurunin kulluhum 'alal Islam. Bahwasanya jarak antara Nabi Adam dan Nabi Nuh alaihissalam adalah 10 abad, semua orang pada masa itu memeluk Islam atau dalam keadaan tauhid. Dan telah kami sebutkan bahwa yang dimaksud dengan kurun di sini adalah generasi dan masa yang sama dengan 100 tahun. Khilaf di antara ahli atau ulama tepatnya atau ahli sejarah tentang masalah makna qarn sudah kita jelaskan tadi. Namun di sini ada penyebutan riwayat dinukil oleh Ibnu Katsir tentang sebab diutusnya Nabi Nuh, karena beliau adalah seorang rasul, bukan nabi di sini. Dan nanti akan kita jelaskan tentunya makna nabi dan rasul di durus wal ibar kita, walaupun sudah sempat kita singgung di bahasan Nabi Idris alaihissalam. Tapi beliau adalah seorang rasul. Nanti Anda akan lebih jelas pada saat kita paparkan di pelajaran kita nanti. Yang jelas dikatakan oleh beliau dinukil sebuah riwayat Abdullah bin Abbas pada saat menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Nuh. Surah nomor 71 ayat 23. Wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uka wa nasra. Dan mereka berkata, maksudnya kaumnya Nabi Nuh, janganlah sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan ilah-ilah kamu, Tuhan-Tuhan kamu, dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Ya. Di sini disebutkan Wadda, ya. Dan jangan pula kamu tinggalkan suwa'an dalam ayatnya tadi, dan jangan meninggalkan Yaguth, Ya'uq dan juga Nasra. Ibnu Abbas mengatakan 5 nama yang disebut di sini yaitu Waddan, Suwa'an, Yaguthan, Ya'uqa dan Nasra adalah nama-nama orang-orang soleh dari kaumnya Nabi Nuh. Ketika mereka wafat, syaitan atau iblis membisikkan kepada kaumnya agar mereka membuat patung orang-orang soleh di antara mereka dan memberinya nama dengan nama-nama mereka supaya manusia tidak langsung menolak. Ya. Lalu mereka pun mengerjakan hal tersebut. Mulanya berhala-berhala itu tidak disembah. Setelah mereka meninggal dunia dan ilmu pun telah mulai musnah, berkurang, maka patung-patung tersebut akhirnya disembah. Dan Abdullah bin Abbas juga mengatakan radhiyallahu anhuma, berhala-berhala yang ada di kalangan kaum Nuh inilah yang akhirnya muncul di tengah-tengah bangsa Arab. Akhirnya turun-temurun manusia mulai menyembah patung-patung tersebut yang iblis menukil itu. Ya. Walaupun setelah pembinasaan manusia yang ada selamat cuma di kapal Nabi Nuh, artinya generasi yang awal nanti kita akan ceritakan pada saat musnahnya kaum Nabi Nuh nanti insyaAllah, itu yang manusia yang hidup cuma yang ada di kapal itu saja. Hewan hidup cuma ada di kapal itu saja. Bumi mulai lagi dihuni dengan orang-orang beriman saja. Tapi generasi setelahnya datang mulai sesat lagi menyembah berhala dengan bisikan yang sama dari iblis. Karena mereka tidak belajar dari kejadian yang menyebabkan bagaimana kaum Nabi Nuh sesat dan akhirnya mereka dibinasakan. Dan tentu Ibnu Katsir mengatakan jenis penyembahan mereka sangat banyak dari berhala-berhala ini. Apakah mereka kultus sebagai Tuhan langsung sehingga mereka meninggalkan penyembahan kepada Allah. Ada juga yang menganggap Tuhan Allah masih ada, tetapi mereka menjadikan perantara antara mereka sama Allah melalui patung tersebut, yang sebenarnya patung ini mereka sendiri yang bentuk, mereka yang lukis, mereka yang berikan mata, hidung, mulut, warnahin, dipikul di tempat yang mereka mau sembah. Kalau rusak mereka perbaiki, lalu mereka panggil Tuhan. Di dalam Sahih Bukhari dinukil oleh Ibnu Katsir dalam buku ini, dan juga Sahih Muslim ditegaskan dari Nabi SAW ketika Ummu Salamah dan Ummu Habibah radhiyallahu anhuma, 2 orang istri Nabi SAW, menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang gereja yang pernah mereka lihat di daerah Habasyah di Ethiopia, yang diberi nama gereja tersebut Maria.
seraya menyebutkan keindahan maupun gambar-gambar yang terdapat di dalam gereja tersebut. Maka Nabi SAW menjawab, setelah beliau bersabda, "Ulaika idza mata fihimur rajulus salih banau ala qabrihi masjida thumma sawwaru fihi tilka surah ulaika syiralul khalqi 'indallahi azza wa jal." Mereka itu adalah orang-orang yang jika ada orang saleh yang mereka anggap dekat sama Allah di antara mereka meninggal dunia, maka mereka membangunkan masjid di makamnya, maksudnya tempat ibadah. Lalu mereka melukis gambar-gambar di dalamnya. Ketahuilah mereka itu adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah Azza wa Jalla. Artinya kaum muslimin sama sekali tidak didukung untuk melukis patung orang-orang yang mereka anggap soleh sebelumnya. Jangan sampai, tadi sudah sempat kita singgung di mukaddimah kita ya, jangan sampai mengulangi satu perbuatan yang telah menyebabkan umat sebelum kita dibinasakan. Karena akan sama akibatnya. Akan sama akibatnya. Sering kami ingatkan di pengajian, berapa banyak di antara kaum muslimin sekarang, mereka mengatakan, kalau ditanya, siapa kamu? Saya muslim. Agama apa? Muslim. Siapa Tuhanmu? Allah. Tetapi dalam solat, kamu solat ya. Dalam solat dia baca, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu minta tolong. Tapi begitu selesai salam, minta di kuburan di sebelah masjidnya. Kuburan benda mati. Batu, tanah. Yang ada di dalamnya adalah jenazah. Sudah jadi tulang belulang. Manusia. Sementara dia hidup saja, dia nggak bisa memberikan manfaat-manfaat kepada kita yang memang itu adalah hak kausalitasnya Allah. Seperti sembuhin penyakit, memberikan keturunan, memberikan rezeki. Bagaimana kalau sudah jadi mayit? Mana komitmennya? Bagaimana mereka menanggapi sikap Nabi SAW yang mengajarkan umat ini pada saat ziarah ke kuburan para syuhada Uhud, ya, kemudian menziarahi kuburan Baqi. Nabi SAW justru mengucapkan salam dan mendoakan mereka. Dan tidak pernah Nabi suruh ambil tanahnya. Tidak pernah Nabi suruh berdoa meminta kepada orang-orang itu karena mereka mati syahid. Ya. Dan memang setelah Nabi SAW meninggal, 30 tahun lebih setelah itu, setelah Nabi SAW meninggal, Aisyah masih hidup radhiyallahu anha. Ini ranjangnya Aisyah, itu kuburannya Nabi SAW, bersebelahan. Aisyah tidak menaruh hijab sampai ayahnya Abu Bakar pun meninggal di kubur di situ. Nanti setelah Umar bin Khattab meninggal di kubur di sebelahnya ayahnya Abu Bakar, baru beliau menutup hijab. Karena menganggap walaupun ya Umar sudah meninggal, tapi beliau menganggap itu sebagai bentuk penghormatan dan menjaga kesuciannya, ini bukan mahramnya, maka ditutup hijab. Sebelumnya tidak. Aisyah hidup sampai di masa Muawiyah. Muawiyah berkuasa tahun 40 sampai 60 Hijriah, 20 tahun jadi khalifah kaum muslimin gitu ya. Belum pernah ada satupun riwayat dinukil Aisyah membuka rumahnya lalu menyuruh sahabat untuk mengambil tanahnya kuburan Nabi atau datang minta-minta sama Nabi. Anda bisa baca banyak riwayat. Yang ada adalah mereka datang mengucapkan salam kepada Nabi lalu kemudian mereka pergi. Dan itu sampai hari ini dijaga di Masjid Nabawi. Kita hanya disuruh mengucapin salam, disuruh pergi ya. Karena memang begitu sunnahnya. Itu contohnya. Kalau Nabi SAW saja kita lakukan begitu pada kuburan beliau, bagaimana dengan orang-orang lain? Terlebih lagi kadang-kadang memang mereka jadikan ini sebagai proyek mereka. Ya. Cari uang dari kuburan-kuburan palsu dan segala macam. Dia tidak mau pusing apakah orang berbuat syirik atau tidak. Ini berbahaya sekali. Ya. Nanti akan kita banyak singgung tentang masalah itu. Jadi ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang menyebabkan kaum Nabi Nuh dibinasakan karena kesyirikannya. Jangan buat syirik, karena akan binasa sama. Orang-orang Mekah kafir Quraisy itu dibinasakan sama Allah karena kesyirikannya. Kenapa harus kita buat lagi syirik ini? Dan terlalu banyak rincian tentang masalah syirik gitu kan. Keyakinan tentang masalah turunnya hujan karena bintang ini dan bintang itu. Di mana Nabi SAW pernah mengingatkan di dalam sebuah riwayat. Selepas sholat subuh beliau mengatakan Allah berfirman pagi ini turun wahyu. Telah tiba di pagi ini hamba-hambaku yang beriman kepadaku dan kufur kepada bintang-bintang. Dan ada juga yang tiba di pagi ini beriman pada bintang-bintang kufur kepadaku. Orang yang mengatakan turunnya hujan semalam ini karena bintang ini atau bintang itu, maka dia telah beriman pada bintang kufur kepadaku. Tapi orang yang mengatakan hujan ini turun karena Allah, dia beriman padaku dan kufur kepada bintang-bintang tersebut. Bukankah sekarang masih banyak umat Islam yang percaya dengan ramalan bintang-bintang? Kesyirikan kepada Allah SWT. Kamu bintangnya apa? Pertama ditanya, lahir bulan apa? Bintangnya apa? Oh ini Sagittarius, ini Taurus. Oh berarti kamu hobinya begini ya? Itu dari mana? Nah,
Itu semua keyakinan orang-orang Yunani dulu. Ya, mereka memang sudah ditinggalkan keyakinannya pun itu di dewa-dewa mereka. Dewa-dewa. Kenapa kita harus percaya semua ini? Contohnya gitu kan. Belum di masa Nabi SAW itu sudah ada keyakinan ini ya. Keyakinan tentang Taurus, Sagittarius, Gemini ini ada semua dari sebelum masa Nabi. Masa Yunani jauh sebelum masa Nabi SAW. Tapi tidak pernah Nabi SAW menukil kepada kita. Ingat ya, tanggal lahirmu begini, bintangmu ini ya. Percaya ini dan itu. Lebih jauh daripada itu, percaya dengan zodiak ini, percaya dengan simbol-simbol, tikuslah, ularlah dan segala macam. Dari mana ini semuanya bagi kaum muslimin? Kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, penyebab binasanya umat sebelum kita jangan dilakukan karena akan sama. Orang yang berzina hukumannya 1, 2, 3, 4, 5. Lakukan sama-sama akibatnya. Orang yang sholat dapat 1, 2, 3, 4, 5. Orang yang ikuti sama. Tidak akan berubah sistem itu. Maka ambil pelajaran yang penting dari masalah-masalah seperti ini. Apalagi perbuatan syirik ini luar biasa. Nanti kita akan jelaskan di dalam durus wal ibar tentang bahayanya dan efeknya. Ini efeknya luar biasa, bukan main-main gitu ya. Satu-satunya dosa yang tidak akan Allah maafkan di hari kiamat nanti di timbangan amal adalah syirik kepadanya. Baik teman-teman sekalian, itu gambaran peringatan Nabi SAW di dalam riwayat yang sahih, riwayat Bukhari Muslim kepada kedua istri beliau. Ummu Salamah dan Ummu Habibah yang memuji-muji gereja di Ethiopia, ya, yang di sana indah sekali bangunannya dan penuh dengan gambar-gambar yang dianggap orang soleh mereka. Ya, ini si fulan, ini si fulan, ini si fulan dipajang, dibuat, dipahat di dinding gereja lalu kemudian mereka sembah. Kata Nabi SAW, mereka adalah kaum yang kalau ada orang soleh yang telah mereka meninggal, mereka bangunin tempat ibadah di situ, lalu kemudian mereka mulai ya menggambarnya dan menyembahnya tentunya, minta-minta di situ ya. Ketahuilah itu adalah orang-orang yang paling buruk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya teman-teman sekalian, di poin yang keempat ini kerangka fikir yang saya susun ya supaya mudah difahami. Kalau tadi awal diutusnya Nabi Nuh alaihissalam ada di halaman 122 dan 123 yang baru saja kita bacakan. Kemudian di poin yang kelimanya adalah lama dakwanya Nabi Nuh alaihissalam, kurang lebih 950 tahun, dan itu ada di halaman 135 di mana dinukil firman Allah Subhanahu wa taala oleh Ibnu Katsir berhubungan dengan masalah itu. Yaitu dalam surah Al-Ankabut surah nomor 29 ayat 14 yang berbunyi walaqad arsalna nuhan ila qaumihi falabitha fihim alf sanatin illa 50 aman fa akhadhahumut tufan wa hum zalimun. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya, maka dia tinggal bersama mereka selama 1000 tahun kurang 50 tahun. Berarti 1000 kurang 50, 950. Kemudian mereka dilanda banjir besar, sedangkan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini tentang masahnya ya. Kemudian yang kelima, ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang Nabi Nuh dan kaumnya dan dakwanya. Nah ini yang dari halaman 99 sampai halaman 113 ya. Kita kembali ke halaman 99-nya itu mulai, tetapi metode yang saya gunakan teman-teman sekalian kita mulai dari halaman 113-nya, tepatnya di 112, 113 karena itu membahas tentang lengkap satu surah dalam Al-Quran. Allah namakan Nabi yang mulia ini surah Nuh ya, surah Nuh. Saya sarankan teman-teman membuka dan kita sama-sama coba tadabburi surah ini tentunya. Surah nomor 71 dalam Al-Quran lengkap kurang lebih 28 ayat ya. Kalau yang pegang buku tentunya itu bermula dari halaman 110. Di ayat pertama Ibnu Katsir membagi ayat 1 sampai 14 diterjemahkan, kemudian baru menyambung dari ayat 15 sampai 28. Saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalna Nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an ya'tiyahum 'adzabun alim. Qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin. أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا
فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذان واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. Ini 14 ayat pertama, kita terjemahkan dulu. Allah berfirman, sungguhnya kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya dengan perintah atau perintah dari Allah, berilah kaummu peringatan sebelum datang kepada mereka azab yang pedih. Nuh berkata, wahai kaumku, sesungguhnya aku ini adalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan kepada kamu, yaitu sembahlah Allah, bertakwalah kepadanya, tunduk maksudnya, dan taatlah kepadaku. Apa yang aku sampaikan berarti dari Allah. Niscaya Dia Allah mengampuni sebagian dosa-dosamu dan menangguhkan kamu atau memanjangkan umurmu sampai waktu batas yang telah ditentukan. Sungguh ketetapan Allah itu apabila telah datang tidak dapat ditunda. Maksudnya hukuman ataupun kematian. Seandainya kamu mau mengetahuinya. Dia Nuh berkata, ya Rabbku, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menyeru kaumku siang dan malam. Tapi umatku itu tidak menyembah atau tidak menambah iman mereka, justru mereka lari dari kebenaran. Dan sungguhnya aku setiap kali menyeru mereka untuk beriman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak jari mereka ke telinga mereka dan menutupkan bajunya ke wajah mereka, dan mereka tetap mengingkari dan sangat menyombongkan diri. Lalu sungguhnya aku menyuruh mereka dengan cara terang-terangan. Kemudian aku menyeru mereka secara terbuka dan juga dengan diam-diam. Maka aku berkata kepada mereka, mohonlah ampun kepada Rabbmu, sungguh Dia Allah Maha Pengampun. Niscaya Dia Allah akan menurunkan hujan yang lebat dari langit kepadamu, maksudnya rezeki, dan Dia memperbanyak harta dan anak-anakmu, dan mengadakan kebun-kebun untukmu, dan mengadakan sungai-sungai juga untukmu. Mengapa kamu tidak takut akan kebesaran Allah? Dan sungguh Dia telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkatan kejadian. Selanjutnya ayat 15 sampai 28. Alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja wallahu anbatakum minal ardi nabata thumma yu'idukum fiha wa yukhrijukum ikhraja wallahu ja'ala lakumul arda bisata litasluku minha subulan fijaja qala nuhu rabbi innahum asawni wattaba'u man lam yazidhu mal wa waladuhu illa khasara wa makaru makran kubara wa qalu la tadarunna alihatakum wa la tadarunna ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين wal mu'minati wala tazidil zalimina illa tabara. Terjemahannya, tidaklah kamu memperhatikan. Jadi Nabi Nuh mendakwahi kaumnya dengan ini. Ya, mengajak istighfar kepada Allah, memperkenalkan Allah kepada mereka. Nabi Nuh mengatakan, tidakkah kamu memperhatikan wahai kaumku, bagaimana Allah telah menciptakan 7 lapis langit, 7 langit berlapis-lapis. Dan di sana Dia menciptakan bulan yang bercahaya, setiap malam bisa dilihat, dan menjadikan matahari sebagai pelita yang cemerlang. Dan Allah menumbuhkan kamu dari tanah, tumbuh beransur-ansur, dari bayi, dari sperma dan seterusnya sampai jadi manusia. Kemudian Dia Allah akan mengembalikan kamu ke dalam tanah dan mengeluarkan kamu nanti pada hari kiamat dengan pasti. Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, bisa dicocok tanami, bisa dipijakin, bisa dibangun, bisa diambil hasilnya, agar kamu dapat pergi kian kemari di jalan-jalan yang luas. Nuh berkata, ya Rabbku, sesungguhnya mereka durhaka kepadaku, dan mereka mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya hanya menambah kerugian baginya, dan mereka melakukan tipu daya yang sangat besar.
Dan mereka berkata, jangan sekali-kali kamu meninggalkan sesembahan atau penyembahan Tuhan-Tuhan kamu. Dan jangan pula sekali-kali kamu meninggalkan penyembahan Wad. Dan jangan pula Suwa', Yaguth, Ya'uq dan Nasr. Dan sungguh mereka telah menyesatkan banyak orang. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kesesatan. Disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke dalam neraka. Di dunia ditenggelamkan, di akhirat masuk ke neraka. Maka mereka tidak dapat penolong selain Allah. Dan Nuh berkata, ya Rabbi, atau wahai Tuhanku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Makanya nanti yang selamat hanya yang ada di kapal saja. Semua di muka bumi ini habis manusia. Berarti menandakan manusia hidup di masa itu di sekitar situ saja. Belum ada di lokasi lain. Sesungguhnya jika engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Salah satu makna tafsir sini kata Ibnu Katsir adalah, setiap mau mati satu orang dari kaum Nabi Nuh, dia ingatkan anaknya. Ingat itu, Nuh pendusta ya, jangan diikutin. Jadi generasi demi generasi kafir semua kepada Allah subhanahu wa ta'ala. 950 tahun itu generasi demi generasi yang didakwahi oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu dia mengatakan, ya Rabbu, ya Rabbku, wahai Tuhanku, ampunilah aku. Ibu bapakku, karena ibu bapak beliau dalam keadaan iman. Kita sudah katakan tadi sebelum Nabi Nuh alaihissalam sampai ke Nabi Adam dalam keadaan Islam. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas. Dan siapapun yang memasuki rumahku dengan beriman. Dan semua orang-orang yang beriman laki-laki dan perempuan. Dan janganlah engkau tambahkan bagi orang-orang yang zalim itu selain kehancuran. Ini satu surah. 28 ayat lengkap semua. Surahnya pun dinamakan Nuh, membahas tentang Nabi Nuh alaihissalam. Kalau kita lihat surah-surah yang lain, ya misalnya surah Yunus, ya, kemudian surah Hud, surah Yusuf, ya, surah Ibrahim, surah Muhammad alaihissalam, nama nabi-nabi, itu kita temukan tidak semua ayat itu bicara tentang nabi-nabi ini, tapi sebagiannya. Seperti kisah surah Nabi Yunus itu cuma 1 atau 2 ayat saja bicara tentang Nabi Yunus. Tapi dinamakan surah itu namanya beliau. Di kisah surah Hud, nanti kan kita baca beberapa juga ayat dari surah Hud, juga kisahnya Nabi Nuh disebutkan di situ. Kisah nabi-nabi lain disebutkan juga dalam surah Hud. Tapi khusus surah Nuh ini dibahas semua lengkap beliau. Itu menandakan butuh kepedulian secara khusus. Sekarang kita kembali ke halaman 99 kalau yang pegang bukunya. Di situ Ibnu Katsir rahimahullah menukil ayat-ayat tentang Nuh tapi secara berurut. Dimulai dari surah Al-A'raf. Surah nomor 7 ayat 59 sampai 61. Ini yang dinukil kisah Nabi Nuh dengan kaumnya dengan berbagai macam ya model bahasa yang Allah gunakan agar sampai kepada kita lengkapi satu sama yang lain untuk sampai kepada kita secara sempurna. Surah Al-A'raf surah nomor 7 ayat 59 sampai 61 berbunyi, laqad arsalna Nuhan ila qaumi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Qala al-mala'u min qaumi inna lanaraka fi dhalalin mubin. Qala ya qaumi laysa bi dhalalatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Lalu dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah. Tidak ada ilah sesembahan bagimu selain dia. Sesungguhnya aku takut kamu akan ditimpa azab pada hari yang dahsyat atau hari kiamat. Pemuka-pemuka kaumnya berkata, sungguhnya kami memandang kamu benar-benar berada dalam kesesatan yang nyata wahai Nuh. Lalu Nuh menjawab, wahai kaumku, aku tidak sesat. Tapi aku adalah seorang rasul dari Rabb seluruh alam. Sebelum kita lanjutkan di masih Al-A'raf ya. Tadi sampai 61. Rupanya Al-A'raf masih bersambung di sini sampai 64. Sebelum kita lanjutkan teman-teman, ada pesan penting di sini. Syaitan itu kalau sudah menyesatkan kita atau menjerumuskan kita pada satu perbuatan teman-teman, dan antum mengiyakan itu, misalnya dibisikin untuk bohong, antum berbohong misalnya, atau riba, atau mencuri, atau memukul, atau berzina, itu syaitan tidak akan melepaskan antum dari jaring itu. Oleh karena itu, kadang-kadang orang sering tertunda taubatnya, atau mengulang-ulangi kesalahan yang sama. Karena memang syaitan tidak mau itu. Coba bayangkan, generasi Nabi Nuh ini yang sedang kita bahas, generasi pertama penyembah berhala. Artinya sebelumnya belum ada penyembahan berhala. Artinya, maknanya mereka baru tergoda oleh syaitan dengan itu. Baru satu generasi dekat gitu ya. Tapi sulit sekali mereka meninggalkan. Bahkan mereka kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan memungkiri risalah Nabi Nuh. Kenapa? Karena iblis tidak akan tinggal diam. Sekali
disesatkan, dia akan berusaha untuk tetap terjerumus. Antum taubat pun tetap diiming-imingkan oleh syaitan. Diingatkan nikmatnya yang pernah berzina, ya, hal yang enaknya saja. Diingatkan yang nikmat pada saat ambil uang curian lalu dipakai belanja beli pakaian atau jalan-jalan. Diingatkan waktu pinjam pertama uang riba terus punya modal besar. Dia coba menghapus di benak kita efek yang terjadi. Padahal sebenarnya setelah kita zina kita sempat menyesal. Setelah mencuri kita sempat menyesal. Itu enggak diingatkan sama syaitan. Diingatkan sesuatu yang menarik supaya kita ulangi lagi kesalahan tersebut. Oleh karena itu yang terbaik adalah Allah sudah bilang, la tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan pernah mulai mengikuti bisikan, tahapan bisikan syaitan. Seperti zina, wala taqrabuz zina. Jangan mulai ngomong, jangan mulai lihat, jangan mulai kirim foto, jangan lama-lama ke sana. Karena kalau sudah kena di sana, untuk meninggalkan semuanya, terlalu banyak jaring-jaring dia yang sudah dibangun. Maka jangan mulai. Dosa itu dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Nah, ini babi haram, saya coba dulu rasanya, mungkin enak. Tidak usah, karena ada sapi, ada ayam, ada kambing, ada kelinci yang halal. Kenapa harus? Udah ini babi haram ya, sudah saya tinggalkan. Selesai. Hanya sebatas itu kok. Sederhananya begitu. Ini nggak boleh, jangan dilakukan. Selesai, tinggalkan. Itu orang beriman namanya. Ini perintah, halal, nikmati, kerjakan. Selesai. Sederhana. Ajal datang, meninggal, selamat. Kan gitu. Jadi tidak usah dibuka pintu pelanggaran itu. Siapa ada bisikan syaitan, isti'adah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, jangan tinggalkan. Karena kalau kita buka, kita dijaring sama dia. Ya. Bukankah seseorang pernah berbuat dosa di antara kita 10 tahun lalu, sekarang dia masih kadang-kadang ingat? Supaya kita terjerumus. Di saat kita lagi lemah imannya bisa terjerumus, ngulangin lagi. Kan gitu. Itu yang pelajaran penting ini. Karena kaum Nabi Nuh, kaum yang pertama masih dekat dengan Nabi Adam ini. Manusia-manusia pertama. Jumlahnya masih sedikit, masih segelintir di situ saja. Belum sebanyak kita sekarang. Mereka juga belum terlalu banyak godaannya kayak masa kita sekarang. Media kan luar biasa godaannya. Kita bisa lihat di handphone apapun yang haram. Ya. Walaupun kita juga bisa lihat yang bermanfaat. Tapi masa dulu belum ada banyak godaan orang. Tapi sulit sekali mereka meninggalkan kekufuran mereka. Apalagi dikasih penjelasan. Ini patung, kamu yang buat, nggak bisa ngomong. Nggak memberikan manfaat dan mudarat. Tetap aja nggak mau tahu. Pokoknya nggak boleh. Jangan tinggalkan. Mereka selalu menasihati generasi demi generasi. Jangan tinggalkan, jangan tinggalkan. Makanya Nabi Nuh karena marah, berdoa. Ibnu Katsir juga menukil dalam buku ini. Doa Nabi Nuh segera diijabah sama Allah untuk Allah binasakan mereka. Karena Nabi Nuh dalam kondisi marah pada mereka. Dan kita tidak boleh membuat para nabi-nabi marah. Ya, makanya Nabi Muhammad SAW itu sangat mengontrol emosi beliau. Kenapa? Karena kapan beliau mengatakan ya Allah binasakan, selesai, clear, Allah akan berikan. Makanya Nabi Muhammad SAW coba mengontrol emosi beliau. Dilemparin di kota Taif, ditolak di Mekah. Allah utus Jibril datang membawa malaikat pengurus gunung. Muhammad, ini malaikat ya, pengurus gunung, seluruh gunung di muka bumi. Perintahkan saja. Suruh hancurkan gunung-gunung yang ada di Mekah sama Taif, habis 2 kota ini. Dakwahmu akan tersebar. Tinggal perintahin, sekarang sudah datang. Dan itu hitungan detik, habis semua ini. Atau kamu bersabar, nanti juga dakwahmu akan tersebar. Nabi Muhammad SAW tahu ini. Begitu dia bilang, hancurin, hitungan detik, habis semuanya. Tidak, saya akan bersabar. Semoga dari keturunan mereka keluar. Karena kalau Nabi sudah marah, habis ceritanya ini. Yang sudah begitu, karena mereka orang-orang pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka tidak akan meminta kehancuran kecuali memang sudah mentok, ya. Karena ini generasi demi generasi. Nabi Nuh sangat marah karena setiap orang tua yang kafir ini kalau dia mau mati selalu dia nasihat anaknya, jangan sembah, jangan ikuti Nuh ya, jangan tinggalin Tuhan kalian ini ya. Ini Suwa lebih baik daripada Nuh, Yaguts lebih baik daripada Nuh, dan seterusnya. Dan di sini juga pelajaran penting teman-teman sekalian, jangan pernah mewariskan kepada anak-anak kecuali kebaikan. Tak usah pernah membuka walaupun bercanda perkataan-perkataan yang bisa membuat mereka berbuat kelanggaran nanti kelak. Ya. Terjemahannya, maaf saya baca dulu, lanjutan Al-A'raf ayat 62 sampai 64. Uballigukum risalati rabbi wa ansahu lakum wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun. Aw ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wa litattaqu wa la'allakum turhamun. Fakadzabuhu fa anjaynahu walladhina ma'ahu fil fulki wa agraqna alladhina kadzabu bi ayatina innahum kanu qauman 'amin. Kata Nabi Nuh AS diperintahkan oleh Allah, aku menyampaikan, aku ini utusan Tuhan alam semesta kepada kalian. Aku ini bukan orang yang sesat. Aku menyampaikan kepadamu amanah dari Tuhan atau Rabb kalian. Memberi nasihat kepadamu. Dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui.
ya, surga, neraka. Nabi-nabi memang sudah diperlihatkan semua ini agar mereka kuat secara keimanan. Dan herankah kamu, kata Allah, bahwa ada peringatan yang datang dari Rabbmu melalui seorang laki-laki dari kalanganmu sendiri untuk memberikan peringatan kepadamu dan agar kamu bertakwa sehingga kamu dapat rahmat. Maka mereka mendustakan Nuh. Lalu kami selamatkan dia, Nuh, dan orang-orang yang bersamanya dia dalam kapal. Di dalam kapal kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sesungguhnya mereka adalah kaum yang buta mata hatinya. Berarti yang mengikuti sama kufur kepada Allah, sama. Bisa ditenggelamkan. Dan semua hukuman yang datang kepada kaum-kaum Nabi yang kufur kepada Nabi-Nabi yang akan kita bahas juga setelah ini ada Nuh. Setelah Nuh ada banyak, ada Hud, ada Salih, ada Shu'aib, ada banyak Nabi-Nabi yang kaumnya Allah binasakan. Itu akan sama. Yang mengikuti cara-cara pemikiran, ya, perbuatan kaum-kaum tersebut akan sama efeknya. Yang mengikuti yang beriman juga akan sama hasilnya. Kemudian dalam surah Yunus, ini urutan yang setelahnya. Tadi itu Al-Araf surah nomor 7. Saya bilang berurut sesuai dengan surah Al-Quran, ya. Kemudian surah Yunus, surah nomor 10. Allah SWT berfirman di ayat 71 sampai 73. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ إِذْ قَالَ لِقَوْمِ يَا قَوْمِ إِنْ كَانَ كَبُرَ عَلَيْكُمْ مَقَامِي وَتَذْكِيرِ بِآيَاتِ اللَّهِ فَعَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْتُ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةٌ ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنْظِرُونَ فَإِنْ تَوَلَّيْتُمْ فَمَا سَأَلْتُكُمْ مِنْ أَجْرٍ إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَكَذَّبُوهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَجَعَلْنَاهُمْ خَلَائِفَ وَأَغْرَقْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ. Dan bacalah kepada mereka, hai Muhammad, berita penting tentang Nuh. Nah, ini termasuk penting untuk kita dengarkan semua. Kalau Nabi Muhammad SAW saya diperintahkan menyampaikan, maka semua ulama dan da'i wajib untuk menyampaikannya kepada umat manusia. Dan bacakanlah kepada mereka berita penting tentang Nuh ketika dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, jika terasa berat bagimu, aku tinggal bersamamu dan peringatanku dengan ayat-ayat Allah, maka kepada Allah aku bertawakal. Karena itu bulatkanlah keputusanmu dan kumpulkanlah sekutu-sekutumu untuk membinasakanku. Jadi sudah sampai pada puncak di mana pada saat Nabi Nuh alaihissalam dakwahi mereka sudah ratusan tahun, generasi demi generasi tidak mau dengar, maka Nabi Nuh mengatakan kalau begitu begini saja. Udah, atur semua kekuatan kalian, sepakat semuanya, binasakan aku coba. Buktikan aja, kalau memang kalian merasa saya salah, coba binasakan saya kalau bisa. Ya, karena selama ini dipanggil baik-baik tidak mau gitu ya. Dan Nabi Nuh mengatakan, dan jangan keputusanmu itu dirahasiakan. Iklankan, kita akan bakar Nuh, kita akan penggal Nuh. Iklankan, semua kumpul kekuatan kalian. Kemudian bertindaklah terhadap diriku. Silakan lakukan itu. Dan jangan kamu tunda lagi. Maka jika kamu berpaling dari peringatanku ini, aku tidak akan meminta imbalan sedikit pun darimu. Imbalanku tidak lain hanyalah dari Allah. Dan aku diperintah agar aku termasuk golongan orang-orang yang muslim untuk berserah diri. Kemudian mereka mendustakan Nuh. Lalu yang terjadi, kami selamatkan dia, Nuh, dan orang-orang yang bersamanya di dalam kapal. Dan kami jadikan mereka itu khalifah atau penerus generasi manusia. Dan kami tenggelamkan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Maka perhatikanlah, ini pesan Allah buat kita semua, bagaimana kesudahan orang-orang yang diberi peringatan itu. Sampai padanya nasihat, tidak mau dengar. Ini bukan cuma berlaku pada kaum Nuh ya. Kita semua berlaku. Antum didatangi oleh seorang alim, dinasihati seorang da'i, sahabat antum, pasangan hidup antum, suami istri nasihatin, ini enggak boleh lo salat lo nanti Allah marah. Enggak mau tahu. Udah, berarti tunggu hukumannya. Udah begitu sunnatullah, enggak akan berubah. Membangkang dihukum pasti, tinggal tunggu waktu. Cuma rahmat Allah saking luasnya, Allah tidak hukum di saat itu. Kasih kesempatan dulu. Bertahap tidak mau, maka Allah binasakan sekaligus. Kemudian selanjutnya surah Hud. Selanjutnya ini urutannya tadi surah Yunus surah 10, ini surah nomor 11 ayat 25 sampai 27. Allah SWT berfirman, "Laqad arsalna Nuhan ila qaumi inni lakum nadhirum mubin alla ta'budu illa Allah inni akhafu 'alaikum 'adzaba yaumin 'alim." Faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumi ma naraka illa basharan mithlana wa ma naraka ittaba'aka illa alladhina hum aradhiluna badiyar ra'i wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadhibin. Dan sungguh kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dia berkata, sungguh aku ini adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kamu.
agar kamu tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kamu akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Maka berkatalah para pemuka yang kafir dari kaumnya, kami tidak melihat engkau melainkan hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Dan kami tidak melihat orang yang mengikuti kau, ya, melainkan orang-orang yang hina dina di antara kami yang lekas percaya. Kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, bahkan kami menganggap kamu adalah seorang pendusta. Ada poin penting di sini. Kalau yang pernah ikutin sirah nabawi kita, ya, kajian itu, tapi insya Allah nanti kemungkinan besar di penutupan setelah Nabi Isa alaihissalam kita akan tetap bahas tentang sejarah Nabi Muhammad SAW dalam serial Nabi kita. Tapi itu mungkin episodenya agak panjang. Yang jelas, salah satu kejadian yang unik dalam riwayat Bukhari disebutkan pertemuan antara Heraklus dengan Abu Sufyan. Kisah yang cukup panjang. Karena waktu itu Heraklus mimpi kerajaannya akan hancur dan yang menghancurkan adalah orang-orang yang terkhitan. Ya, khitan, sunat gitu ya. Maka dia suruh prajurit-prajuritnya tangkap, cari siapa yang terkhitan. Waktu itu tersebar yang khitan itu hanya orang-orang Yahudi. Tidak sengaja ada orang turunan Arab ketangkap, ya. Kemudian dibawa, diperiksa, ternyata terkhitan juga. Maka Heraklus ringkas cerita suruh cari turunan Arab ini. Dicari lewat kafilah dagangnya Abu Sufyan dari Mekah. Langsung dibawa depan Heraklus, lalu disidang pada saat itu untuk menanyakan tentang masalah Nabi Muhammad SAW. Tapi salah satu ditanya, ya, ditanya Heraklus, ini orang yang diutus tengah-tengah kalian, ada enggak kakek-kakeknya dulu terkenal raja? Dia bilang tidak ada, kata Abu Sufyan. Nanti terakhir baru Heraklus mengatakan, saya tanya kepadamu, kalau dia punya kakek-kakek dulu raja, mungkin dia mengejar kerajaan orang tuanya, tapi tidak. Lalu ditanya juga diantaranya, apakah pengikutnya itu tokoh-tokoh masyarakat, mayoritasnya, atau orang-orang miskin? Kata Abu Sufyan, orang-orang miskin. Maka Heraklus sendiri mengatakan, begitulah keadaan semua nabi-nabi, pengikutnya lebih banyak orang-orang yang miskin. Ya. Walaupun ada tokoh-tokoh masyarakat, ada Abu Bakar, ya kan, yang ikut, ada Umar yang ikut, tapi mayoritasnya orang-orang susah. Nah itu yang disebutkan di sini. Orang-orang kafir dari kaumnya Nabi Nuh mengatakan apa? Kami tidak lihat kecuali pengikutmu orang-orang yang rendah di antara kami. Sebenarnya bukan masalah rendah jabatan, kekurangan paras wajah atau fisiknya, tapi yang diikuti benar atau salah, itu patokannya. Kalau orang masuk surga semuanya harus tampan saja, dan orang cantik, banyak sekali ahli neraka. Kan gitu. Tetapi bukan itu patokannya. Kan gitu. Justru sekarang banyak orang cantik, orang gagah yang jadi ahli maksiat gitu kan. Jadi bukan itu patokannya. Tetapi kebenaran atau bukan kebenaran yang sedang ditegakkan. Kalau ada yang menasihatin kita teman-teman, mau paras wajahnya biasa, mungkin dia ekonominya rendah, tapi yang disampaikan kebenaran terima. Kan gitu. Nanti akan kita jelaskan itu. Insya Allah di poin terakhir tentang nasihat Nabi Nuh, ya, kepada keturunannya sebelum beliau wafat. Jadi ini kita ambil pelajaran di sini dari perkataan pemuka-pemuka kaum Nabi Nuh yang mengatakan kami tidak melihat, ya, kecuali pengikutmu itu adalah orang-orang hina dan dina, dan kami tidak melihat kamu memiliki suatu kelebihan apapun atas kami, ya, dengan kesombongan. Masih dalam surah Hud lanjutannya, ya. Kalau tadi itu supaya mudah diterjemahkan dari ayat 25 sampai 27. Sekarang surah Hud masih sama ayat 28 sampai 35. Di mana ini tentu kita masih baca surah Hud ini sampai ayat 38, ya. Maaf, sampai ayat 49 malah. Dalam surah Hud ini lebih panjang lagi. Di ayat selanjutnya, di ayat 26 sampai 35, qala ya qaumi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani rahmatan min 'indi fa ummiyat 'alaykum anulzimukumuha wa antum laha karihun ya wa ya qaumi la as'alukum 'alayhi mala in ajriya illa 'ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول للذي تزدري أعينكم لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين
Qalu ya Nuh qad jadaltana fa aktsarta jidalana fa'tina bima ta'iduna in kunta minas sadiqin. Qala innama ya'tikum bihi Allahu in syaa'a wa ma antum bimu'jizin wa la yanfa'ukum nushi in aradtu an ansaha lakum in kana Allah yuridu an yughwiyakum huwa rabbukum wa ilaihi turja'un am yaquluna iftarah qul in iftaraitu fa alayya ijrami wa ana bari'um mimma tujrimun. Dia Nuh berkata, wahai kaumku, apa pendapatmu jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku? Ini mukjizat. Dan aku diberi rahmat dari sisinya. Sedangkan rahmat itu disamarkan bagimu. Apa kami akan memaksa kamu untuk menerimanya padahal kamu tidak menyukainya? Maksudnya kalau kami terus menyampaikan begini dan kamu tolak, terima akibatnya ya. Saya tidak mungkin paksa kalian. Wahai kaumku, aku tidak meminta harta kepada kamu sebagai imbalan atas seruanku. Sebagai bentuk aku ini bukan mengejar dunia, aku tidak minta imbalan. Aku sampaikan nasihat ini, kenalin Allah, ini Allah Tuhan kalian, ini dalilnya dan segala macam. Lalu bayar. Enggak, aku tidak minta itu. Imbalanku hanyalah dari Allah. Dan aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Karena sebagian kaum Nabi Nuh yang kaya-kaya ini mengatakan, kami mau beriman, tapi itu yang miskin-miskin suruh pergi dulu. Gitu kan. Maka Nabi Nuh mengatakan, aku sekali-kali tidak akan mengusir orang-orang yang beriman. Sungguh mereka akan bertemu dengan Rabb-nya. Dan sebaliknya aku memandangmu sebagai kaum yang bodoh. Hanya karena merasa sedikit lebih harta, kedudukan, lalu kemudian menolak dakwah ini. Dan wahai kaumku, siapakah yang akan menolongku dari azab Allah jika aku mengusir mereka? Justru Allah akan marah sama aku kalau aku mengusir orang-orang yang miskin itu. Tidakkah kamu mengambil pelajaran? Dan aku tidak mengatakan kepadamu bahwa aku mempunyai gudang-gudang rezeki dan kekayaan dari Allah. Dan aku tidak mengetahui yang gaib. Dan tidak pula mengatakan bahwa sungguhnya aku adalah malaikat. Dan aku tidak juga mengatakan kepada orang yang dipandang hina oleh penglihatanmu bahwasanya Allah tidak akan memberikan kebaikan kepada mereka. Allah lebih mengetahui apa yang ada pada diri mereka. Sungguh jika demikian aku benar-benar termasuk orang-orang yang zalim. Di sini Nabi Nuh lebih banyak membantah di ayat-ayat ini kaumnya yang kaya raya yang punya jabatan karena mereka menghina-hina para pengikut Nabi Nuh yang beriman. Mereka berkata, wahai Nuh, sungguh engkau telah berbantah dengan kami dan engkau telah memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang engkau ancamkan jika kamu termasuk orang-orang yang benar. Nuh menjawab, hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepadamu jika dia Allah menghendaki. Dan kamu tidak akan dapat melepaskan diri, maksudnya jika azab itu datang. Dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu kalau Allah hendak menyesatkan kamu. Dia adalah Rabbmu atau Rabb kalian dan kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Bahkan mereka orang-orang kafir berkata, dia cuma mengada-ngada saja. Katakanlah hai Muhammad, jika aku mengada-ngada, akulah ya, yang akan memikul dosanya dan aku bebas dari dosa yang kamu perbuat. Lanjutannya Hud 36 sampai 38. Tentu kita tidak masuk ke tafsir ayat-ayat ini ya. Karena bahasan ini masih panjang. Kalau kita masuk ke tafsirnya tidak akan cukup 8 jam, 9 jam bahasan gitu ya. Kita cuma punya 2 jam setengah dan saya harus sedikit lebih cepat speed ngomongnya gitu ya. Jadi ini 36, 38 kita cuma bacakan ayat terjemahan. Antum insyaAllah sudah punya makna global daripada ayat ini. Karena ini kisah bagaimana Nabi Nuh mendakwahi kaumnya. Intinya Nabi Nuh mendakwahi dan tidak pernah jenuh. Tapi terakhir Nabi Nuh doakan kehancuran. Kemudian bagaimana keadaan mereka pada saat membangkang. Lanjutannya Hud 36 sampai 38. Wa uhiya ila Nuhin annahu lan yu'mina min qaumika illa man qad amana fala tabta'is bima kanu yaf'alun wasna'il fulka bi'ayunina wa wahina wa la tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun wa yasna'ul fulka wa kullama marra alayhi mala'un min qaumi sakhru min qala in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharun. Dan diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu. Ini waktu Nabi Nuh sudah mulai buat kapal ya. Dan pada saat itu sudah Allah putuskan, udah mulai sekarang Nuh, mereka-mereka yang kafir tidak akan beriman lagi. Sudah Allah tutup buat mereka. Diwahyukan kepada Nuh, ketahuilah tidak akan beriman di antara kaummu kecuali orang-orang yang benar-benar sudah beriman sebelumnya. Karena itu janganlah engkau bersedih hati tentang apa yang mereka perbuat. Ya sudah, tidak usah peduli lagi karena mereka itu sudah pasti akan binasa. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Ini dalil ini yang dipegang oleh para ulama. Kalau kapal Nabi Nuh itu belum pernah ada kapal sebelumnya dan sesudahnya. Tidak akan pernah ada yang secanggih kapal Nabi Nuh. Walaupun dari kapal, walaupun dari kayu. Karena kapal ini mukjizat dari Allah. Allah langsung di sini mengatakan pengawasan kapal itu ya bukan dari seorang arsitek ataupun ahli bidangnya. Ini Allah langsung dan petunjuk
Meletakkan papan di sini, ruangannya, luasnya, tingginya, itu Allah yang awasin langsung. Itu dikatakan di sini, dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami. Dan janganlah engkau bicarakan dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Setelah hari ini gak usah lagi bicara tentang orang-orang, kenapa ya Allah engkau tidak beri hidayah orang ini saja, dia sedikit baik. Gak ada. Karena negosiasi selesai. Ini sudah ditutup pintunya buat mereka. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Dan mulailah dia Nuh membuat kapal. Setiap kali pemimpin kaumnya berjalan melewatinya, mereka mengejeknya. Lalu dia Nuh berkata, jika kamu mengejek kami, maka kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Maksudnya sekarang kamu mengejek kami, nanti pada saat kapal ini sudah ada di atas air, kami selamat, kami juga bisa mengejek kalian. Ya. Selanjutnya masih dalam surah Hud lanjutannya. Ini potongan terakhir, 10 ayat terakhir yang kita baca, 39 sampai 49. فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت التنور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهم الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلئي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجود وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال يا رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعيدك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح بسلام منا وبركات عليك وعلى ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. Maka kelak kamu Nuh akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapa yang akan ditimpa azab yang kekal. Maksudnya sekarang Nuh lanjutin kapalmu ini, gak usah peduli dengan ejekan mereka, nanti kau akan lihat sendiri, mereka akan dibinasakan di depan matamu. Hingga apabila perintah kami datang, dan tanur, di sini terjemahnya dapur ya. Sebenarnya tanur itu lebih kepada sumber-sumber mata air yang di bawahnya ada apinya. Ya, mungkin seperti gunung-gunung api yang ada di lautan sekarang. Nah, seperti itu. Itu yang diistilahkan dengan tanur, ya. Maka pada saat itu Allah perintahkan, ya. Maka apabila perintah kami datang dan tanur telah memancarkan air, kami perintahkan, muatkanlah ke dalam kapal itu hai Nuh dari masing-masing hewan sepasang saja, jantan dan betina. Semua jenis hewan yang sekarang hidup ini, itu adalah generasi hewan yang ada di kapal Nabi Nuh. Yang lain dibinasakan sama Allah. Gak ada lagi. Jadi semua harimau sekarang, kakek neneknya cuma satu itu. Begitu juga seterusnya, ya. Dari serangga yang kecil sampai hewan yang besar. Semua yang ada sekarang dari situ. Dan berarti bisa bayangkan ya, kalau semua jenis hewan naik ke kapal, sebesar apa kapal itu? Belum manusianya. Jadi ini kapal mukjizat, ya. Dan juga selain hewan-hewan disuruh ambil sepasang-sepasang, juga keluargamu. Kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu. Ada anaknya Kan'an dan istrinya Nabi Nuh yang tidak beriman. Dan muatkan pula orang-orang yang beriman. Ternyata orang-orang yang beriman bersama Nuh itu sangat sedikit. Dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal. Nuh berkata kepada hewan-hewan dan juga kepada manusia di situ, naiklah kalian semua ke kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuhnya. Sesungguhnya Rabbku Maha Pengampun, Maha Penyayang, dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Karena waktu itu langit menurunkan seluruh airnya, bumi mengeluarkan seluruh airnya. Jadi ketemu antara air dari atas dan air dari bawah. Ya. Makanya dikatakan laksana gelombang, ombak laksana gunung-gunung. Dan Nuh memanggil anaknya yang terlihat oleh Nabi Nuh. Anaknya Kan'an masih ada di situ di luar. Ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan jangan engkau termasuk orang-orang kafir. Namun anaknya tetap membantah, ya. Dia mengatakan, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menghindari aku dari air. Berarti menandakan
anak Nabi Nuh sudah lihat air hujan turun, sudah lihat air keluar dari bumi. Karena dia bilang, saya akan cari gunung untuk selamatkan dari air. Berarti dia lihat air itu, subhanallah. Tetap dia dengan kekufurannya. Nuh berkata, tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang maha penyayang. Dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Tiba-tiba datang ombak besar, memisahkan Nuh dengan anaknya. Maka anak itu pun termasuk yang ditenggelamkan. Dan Allah berfirman, wahai bumi, telanlah airmu, dan wahai langit, hujan berhentilah. Ini setelah semua tenggelam orang kafir, Allah perintahkan langit berhentiin hujan. Tidak ada lagi hujan, bumi disuruh serap semua air. Sehingga jadi kering kembali bumi ini gitu ya. Dan air pun disurutkan, dan perintah pun diselesaikan, dan kapal itu pun berlabuh di atas gunung Judi. Ya, ada yang mengatakan gunung Judi, ada memang gunung namanya Jud. Ya, itu kemungkinan besar di sana. Tapi Allahu alam tentang kebenarannya. Tapi intinya di sini Allah sebutkan itu. Dan dikatakan, binasahlah orang-orang zalim. Dan Nuh memohon kepada Rabbnya sambil berkata, ya Rabb, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Nabi Nuh karena masih sayang sama anaknya, dia masih berharap Allah kasih hidayah. Masih bisa diselamatkan, bisa berenang, diselamatkan, naik ke kapal gitu ya. Lalu Nabi Nuh mengatakan, sesungguhnya anakku adalah termasuk keluargaku dan janjimu itu pasti benar. Engkau adalah hakim yang paling adil. Sini ada semua pelajaran penting teman-teman. Kadang-kadang ada yang mengatakan kasih sayang ibu tidak terbayarkan gitu ya. Atau tidak ternilai. Kasih sayang ayah nggak pernah disebut. Ya, padahal di sini Nabi Nuh mendoakan anaknya. Ya, Nabi Yakub nanti kita sebutkan di kisah Nabi Yusuf sampai buta gara-gara menangis memikirkan Nabi Yusuf. Jarang orang singgung masalah itu. Seakan-akan cuma ibu yang sayang sama anaknya. Ini keliru. Ya, dan saya tidak setuju ini kalau kata begitu. Saya harus berbela sesama jenis saya gitu kan. Allah berfirman kepada Nabi Nuh, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu karena perbuatannya sungguh tidak baik. Maksudnya anaknya tadi. Sebab itu jangan engkau memohon kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui hakikatnya. Aku lebih tahu kenapa anakmu dalam kondisi kafir dan aku tenggelamkan. Jadi jangan kau masuk ke ranah itu. Gitu kan? Jadi kalau misalnya ada keluarga kita dalam keadaan kafir, kita sudah dakwai tidak mau dengar, lalu meninggal dalam keadaan kafir, itu Allah lebih tahu. Pasti ada sesuatu yang menghalangi antara dia dengan rahmat Allah. Karena Allah itu lebih suka hambanya dapat hidayah. Tidak usah kita mengatakan kenapa ya, padahal dia orang baik. Jangan masuk ke ranah itu. Allah sudah tegur Nabi Nuh, ambil pelajaran. Wahai Nuh, jangan kau ya memohon sesuatu kepada aku yang kau tidak punya ilmunya, tidak ada hakikatnya. Aku menasihatimu hai Nuh, agar engkau tidak termasuk orang-orang bodoh. Karena sudah masuk pada ranah memprotes keputusan Allah, ini masalah. Itu berarti orang bodoh. Maka Nabi Nuh segera bertobat mengatakan, ya Rabbku, sesungguhnya aku berlindung kepadamu untuk memohon kepadamu sesuatu yang aku tidak mengetahui hakikatnya. Kalau engkau tidak mengampuniku dan tidak menaruh belas kasihan kepadaku, niscaya aku termasuk orang-orang rugi. Maka difirmankan, wahai Nuh, turunlah dengan selamat sejahtera dan penuh keberkahan dari kami. Setelah hujan semua redah, langit disuruh berhentikan airnya, bumi disuruh serap, maka mendaratlah kapal tersebut ya. Itu kata Allah SWT, turunlah dengan selamat sejahtera. Maksudnya sekarang kau boleh hidup dan semuanya akan diberikan kembali rezeki-rezeki dan dibukakan semua kesempatan untuk hidup. Penuh keberkahan dari kami, kecukupan bagimu dan bagi semua umat mukmin yang bersamamu. Dan ada umat-umat yang nanti generasi yang datang setelah kalian kami berikan kesenangan dalam kehidupan dunia, kemudian mereka akan ditimpa azab yang pedih dari kami. Karena mereka kufur ya, maksudnya akan datang generasi sesudahnya yang kufur lagi. Itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad, tidak pernah kau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum ini, maka bersabarlah, sungguh kesudahan ada yang baik adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Artinya tidak akan pernah berubah ya, poin-poin seperti ini tidak akan pernah berubah apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Dan tentu di sini masih ada cukup banyak dalil-dalil ya yang berhubungan dengan masalah ini. Ada surah Al-Anbiya 76 sampai 77, Al-Mu'minun 23 sampai 30, Asy-Syu'ara 105 sampai 108. Ini kalau kita ingin baca cukup panjang ya. Tapi teman-teman bisa kembali membaca nanti kalau mau lebih lanjut. Tapi saya melihat surah Nuh dan surah Hud tadi itu sudah mewakili semua apa yang Allah sampaikan dari surah-surah yang lainnya. Baik, itu poin tentang Nuh alaihissalam di dalam Al-Quran. Dan itu
di kerangka fikir dari bahasan tablik akbar kita ini, itu saya jadikan di poin nomor 6 ya, tentang masalah ayat-ayat Allah. Jadi yang pertama tadi kita bahas tentang nasab beliau, kemudian kita sempat menyinggung poin nomor 2 tadi ya, jarak antara Nuh dan Adam alaihissalam. Yang ketiga, awal sebab diutusnya Nabi Nuh dan dia adalah Rasul pertama. Yang keempat, lamanya dakwah Nabi Nuh. Yang kelima adalah ayat Al-Quran tentang dakwah Nabi Nuh. Ini yang kelima. Kita akan masuk yang keenam, adalah kebinasaan kaum Nuh, kaum yang kafir. Ini ada di halaman 137 sampai 156. Cukup panjang tentunya, tapi kita akan coba pilih poin-poin yang pentingnya dari kebinasaan mereka ya. Di situ tentunya digambarkan tentang masalah di halaman 137 dimulai dari Nabi Nuh membuat kapal, perahu. Ada sebagian athar menyebutkan teman-teman sekalian, Nabi Nuh berdakwah di lokasi yang tidak ada air. Enggak ada lautan, enggak ada sungai, tapi Allah suruh buat kapal. Itu penyebabnya kenapa tadi ada firman Allah, kaumnya setiap kali lewat mengolok-oloknya. Karena mereka bilang, hai Nuh, kau mau bawa mana kapalmu ini? Enggak ada laut, enggak ada sungai, enggak ada air. Mereka olok-olok begitu. Ya. Kalau seandainya ada lautan dan Nabi Nuh buat kapal di atas laut, maka kaumnya tidak ada pintu untuk mencelahnya. Tapi justru bukan di tempat yang ada airnya. Maka ini menjadi satu mukjizat yang sangat besar gitu ya. Nah di poin ini disebutkan tentang masalah prosesi pembuatan kapal itu. Namun di sini yang perlu kita titik beratkan, kalau yang pegang bukunya di halaman 137, sebab kenapa Nabi Nuh memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibinasakan kaumnya. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, ketika Nuh sudah merasa putus asa untuk menyuruh kaumnya dan melihat tidak ada kebaikan pada diri mereka, lebih dari itu mereka sudah berbuat di luar batas kewajaran, menentang dan mendustakan dengan berbagai macam cara, baik berupa ucapan maupun perbuatan, maka Nuh alaihissalam mendoakan keburukan bagi mereka, yaitu doa yang dipanjatkan karena kemarahan. Nah tadi kita bilang ya, kalau para nabi-nabi sudah marah dan mereka mohon kepada Allah dengan tulus, maka terjadi. Sehingga Allah pun mengabulkan permintaannya. Itu di paragraf terakhir di halaman 137 ya. Pada situ ada ayat-ayat Al-Quran di mana Allah menjelaskan kalau Allah akan menerima doa Nuh alaihissalam ya. Di antaranya kalau anda lihat di halaman 138 di surah Qamar, surah nomor 54 ayat 10, fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. Dan Nuh mengadu kepada Rabbnya, sungguhnya aku telah dikalahkan karena bertahun-tahun berdakwah tidak mau diterima, maka tolonglah aku. Tolonglah aku. Sebelumnya juga ada surah Asy-Syu'ara, surah nomor 26 ayat 117 sampai 118. Qala rabbi inna qaumi kadzabun faftah baini wa bainahum fathan wa najjini wa ma'iyya minal mu'minin. Nabi Nuh berkata, ya Rabbku, sungguhnya kaumku telah mendustakan aku, maka berilah keputusan antara aku dengan mereka. Perhatikan ini ya, ini penting. Dan selamatkanlah aku dan mereka yang beriman bersamaku. Jadi kita kalau minta sesuatu teman-teman, misalnya ada orang zalim kepada kita, kita minta misalnya Allah hukum dia. Jangan cukup di situ. Minta agar Allah selamatkan kita dari hukuman tersebut. Karena bisa saja kalau kita minta hukuman di satu orang, kebetulan dia keluarga kita, kemudian kena, kita juga kena semua. Bisa terjadi itu, ya. Atau di kota itu terjadi bencana, kita juga kena. Makanya Nabi Nuh alaihissalam bukan hanya sekedar minta kaumnya dibinasakan, tapi minta Allah selamatkan dari hukuman tersebut. Karena ada sebuah hadis Nabi SAW yang berbunyi, kalau tersebar mungkar di satu tempat dan tidak ada yang memungkirinya, maka Allah binasakan semua, termasuk orang-orang beriman dan orang kafir di situ. Nanti Allah akan bangkitkan sesuai dengan keimanannya. Tapi kena hukuman dulu, kan itu. Makanya kita minta selamatkan aku. Ya, kita minta misalnya ya Allah maling itu mudahkan untuk ditangkap misalnya, koruptor itu supaya ditangkap. Lalu kita bilang, dan selamatkan aku dari sifat koruptor itu. Misal. Nah itu penting. Karena kita akan diselamatkan. Jangan sampai kita berdoa dia binasa, 10 tahun lagi kita jadi koruptor. Nah, kita minta begitu keselamatan. Nah ini juga pelajaran yang harus kita ambil ya. Kemudian selanjutnya tentu teman-teman sekalian, ada pernyataan juga yang menarik untuk dibahas tentang perkataan Ibnu Katsir menanggapi tentang masalah ini. Yaitu firman Allah Subhanahu wa taala di surah Nuh ayat 25 sampai 27 yang Allah mengatakan, dan disebabkan kesalahan-kesalahan mereka, mereka ditenggelamkan lalu dimasukkan ke neraka.
Jadi selain mereka disiksa di dunia, mereka juga nanti di akhirat ditambah dengan siksaan yang pedih di neraka. Maka mereka tidak mendapat penolong selain Allah, dan Nuh berkata, "Ya Rabbku, janganlah engkau biarkan seorang pun di antara orang-orang kafir yang tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika engkau membiarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hambamu, dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur." Orang-orang yang kafir, pembangkang itu, nanti kalau ada anaknya diajarin juga sama dia kekufuran begitu. Jadi itu sebabnya Nabi Nuh marah. Kata Ibnu Katsir, maka kesalahan akibat kekufuran dan kejahatan dan kutukan Nabi atas mereka pun menyatu dan menimpa mereka. Pada saat itu Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat perahu dalam ukuran yang amat besar. Dan belum pernah ada sebelumnya dan tidak akan pernah ada sesudahnya perahu sebesar ukuran perahu yang dibuat Nabi Nuh alaihissalam tadi. Itu ada footnote nomor 12, karena ini adalah mukjizat. Kalau mukjizat tidak ada yang bisa melewatinya gitu ya. Allah memberitahukan Nabi Nuh, jika telah datang perintahnya dan azabnya yang telah menimpa kaumnya, maka sekali-kali dia tidak akan menarik lagi. Jadi waktu Nabi Nuh bilang, "Ya Allah, binasakan kaumku ini ya Allah. Binasakan semua orang kafir, jangan tinggalkan satupun di antara mereka, karena mereka hanya akan melahirkan generasi yang kufur juga." Maka Allah ingatkan dulu, "Nuh, ini kalau saya kabulkan, gak bisa ditarik lagi loh. Jangan nanti begitu mulai banjir, kamu kesian, lalu kamu minta kepada Allah agar ditarik, tidak ada lagi penarikan siksa kalau sudah datang. Sekarang sabar berdakwah, sampai Allah kasih dia, kalau Allah kabulkan diterima, tapi gak bisa lagi ditarik kalau azab sudah datang." Nah itu salah satu hikmah yang luar biasa yang perlu kita titik beratkan dalam masalah ini. Kemudian juga yang perlu digarisbawahi di halaman 143, itu Ibnu Katsir menukil mengatakan, sebagian ulama salaf mengatakan, setelah Allah mengabulkan permintaan Nabi Nuh alaihissalam, dia memerintahkan agar Allah memerintahkan Nuh menanam sebatang pohon saja. Satu batang pohon, entah pohon apa ini, Allah suruh Nabi Nuh tanam pohon itu, dari pohon itulah nanti akan dibuat kapal tadi. Berarti sebesar apa pohon itu gitu kan? Karena memang kapal dari satu pohon inilah nanti akan dibuat kapal yang besar tadi. Setelah keseluruhan ya, atau sebagian secara keseluruhan mereka juga menukil mengatakan tinggi perahu tersebut adalah 30 hasta. Ya. Kemudian bertingkat 3 lantai yang masing-masing tingkat berketinggian 10 hasta. Lantai dasar untuk tempat binatang, lantai tengah diperuntukkan bagi penampungan manusia, sedangkan lantai ketiga paling atas untuk burung-burung. Pintunya terdapat di bagian samping dan memiliki penutup bagian atas dari setiap lantainya. Dan ini tentunya salah satu hal yang dititik beratkan atau dijelaskan tentang masalah jenis daripada kapal tersebut. Baik, setelahnya ada penjelasan lebih jauh tentang masalah tanur tadi ya. Tanur itu yang tempat keluarnya air tapi ada sumber apinya. Itu dijelaskan dari halaman 144 ya sampai beberapa lembar ke depan. Ini saya tidak bahas lagi karena tentu keterbatasan waktu kita ya. Kemudian selanjutnya teman-teman sekalian, poin yang ketujuh adalah tenggelamnya istri dan anak Nabi Nuh yang kafir. Disebutkan dalam surah Tahrim, surah nomor 66 ayat 10. Dan ini perlu kita tentunya melihat ya di dalam Al-Quran bagaimana Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan istri Nabi Nuh dan Allah jadikan sebagai perumpamaan. Ya, saya juga sambil buka dalam surah Tahrim surah nomor 66 ayat 10. Ini nanti setelah atau sebelum kita baca, kita akan ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, kalau hidayah memang di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah hanya akan memberikan siapa yang Allah inginkan hidayah tersebut, petunjuk. Dan itu biasanya semua orang akan diberikan sinyal hidayah. Tinggal dia mau ikut atau tidak. Kayak misalnya antum tergerak tadi mau hadir di pengajian, itu sinyal hidayah. Mau sholat begitu dengar azan, mau bantu kalau orang miskin, sinyal hidayah. Siapa yang tergerak hatinya kemudian dia eksekusi, dia melakukan, maka dia telah beruntung, dia telah meraih hidayah tersebut. Tapi ada orang menolaknya, dia nggak mau, maka dia yang rugi sendiri. Ingat, Allah tidak akan pernah turunkan tangan dari langit tanda kutip untuk datang memegang tubuh kita, ayo sholat, ayo puasa, atau menarik kita menyeret agar jangan terus dalam dosa, itu tidak akan. Tapi turun peringatan-peringatan dalam kitab suci Al-Quran, disampaikan dari penyampaian Nabi Muhammad SAW, para ulama dan da'i yang menyampaikan di podium dan mimbar-mimbar majlis mereka,
selebihnya keputusan di tangan Anda. Selamatkan diri Anda sebelum terlambat, ya. Karena kami tidak akan mungkin datang ke rumah Bapak Ibu sekalian lalu memperingatkan setiap saat, itu nggak mungkin, ya. Tapi harus setelah bubar begini, oh ini ilmunya ya, saya harus terapin. Selamatkan diri sendiri. Di ayat 10 surat Tahrim, Allah mengatakan, wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut kanata tahta 'abdaini min 'ibadina salihaini fakhanatahuma falam yughniya 'anhuma min Allahi syai'an wa qila adkhulan nara ma'ad dakhilin. Allah membuat istri Nuh dan istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan. Perhatikan terjemahan Allah ini, ayat Allah ini pengawasan. Artinya Nabi Nuh dan Nabi Lut terus ingatkan. Terus awasin itu. Jangan, ini nggak boleh diingatkan, tapi tidak mau. Ya, mereka berdua ini, istri Nabi Lut dan Nabi Nuh, berada di bawah pengawasan dua orang hamba kami yang saleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada suaminya masing-masing. Tidak mau dengar. Maka suami itu tiada dapat membantu atau tidak bisa membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada keduanya, masuklah ke dalam Jahannam bersama orang-orang yang kafir, ya, atau masuklah ke dalam neraka Jahannam. Di sini teman-teman sekalian, pelajaran yang lain adalah selain hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan kita harus peka menangkap sinyal-sinyalnya. Karena kalau kita datang azan, tergerak hati mau sholat, sudahlah nanti aja. Kita kayak sengaja menepisnya, lama-lama hidayah itu hilang. Lama-lama kita tidak akan lagi tertarik untuk sholat. Tapi kalau kita peka menangkapnya, maka kita akan lebih mudah. Di sini kasus istri Nabi Nuh dan Nabi Lut ini, Nabi Lut juga akan kita singgung nanti di kisah beliau alaihi wassalatu wassalam. Itu kena diingatkan selalu, sudahlah. Kan ada suami atau istri begitu ya. Sholat mas, sholat ya, dek atau apalah dipanggil. Tidak mau, udahlah nanti aja, nggak usah urus saya, segala macam. Berarti dia siap untuk disiksa. Dan pasangan yang sudah mengingatkan pasangannya akan selamat. Sebagaimana selamatnya Nabi Nuh dan Nabi Lut alaihi wassalatu wassalam. Dan tentu dalam kisah selanjutnya itu tentang kisah istri Fir'aun dan ya yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Maryam. Nanti akan kita bahas di waktunya insyaallah, ya, di kisah Nabi Musa alaihissalam tentang istri Fir'aun, masuk dalamnya Asia, kemudian juga kisah Maryam. Selanjutnya teman-teman sekalian, ya, poin yang juga kalau masalah anak Nabi Nuh tadi sudah kita bacakan dalam surah Hud ayat 40 sampai 49 ya. Poin yang ke-8, wasiat Nabi Nuh alaihissalam untuk kaumnya, ya, atau untuk keturunannya. Ini mungkin sebagai penutup dalam bahasan kita, dan kita akan masuk nanti ke manaqibnya, keutamaan Nabi Nuh dan juga pelajaran-pelajaran pentingnya ya. Baik, wasiat Nabi Nuh ini ada di halaman 159 sampai tentunya di halaman sebelahnya 160. Dinukil oleh Ibnu Katsir rahimahullah dalam buku ini, kata beliau dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, sahabat Nabi yang mulia, menceritakan, kami pernah berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada seseorang dari penduduk padang pasir datang dengan mengenakan jubah yang dilapisi sutra bergaris. Kemudian beliau bersabda, ketahuilah bahwa sahabat kalian ini telah merendahkan martabat setiap penunggang kuda. Atau mengatakan ia ingin merendahkan martabat setiap penunggang kuda dan mengangkat derajat setiap pengembala. Lebih lanjut dia menceritakan, kemudian Rasulullah SAW mengambil jubahnya seraya bersabda, maukah aku perlihatkan kepadamu pakaian orang-orang yang tidak berakal? Selanjutnya beliau bersabda juga, sesungguhnya Nabi Nuh ketika menghadapi kematian berpesan kepada anaknya, sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu, yaitu aku perintahkan kepadamu untuk mengakui bahwasanya tidak ada ilah yang hak selain Allah. Seandainya langit 7 lapis dan bumi 7 tingkat diletakkan di satu daun timbangan, dan kalimat la ilaha illallah di daun timbangan yang lainnya, niscaya timbangan kalimat tauhid ini akan lebih berat. Aku wasiatkan pula supaya engkau selalu mensucikan dan memujinya, muji Allah. Karena dengannya terjalin segala sesuatu, dan dengannya pula makhluk itu dikarunia rezeki. Dan aku juga melarangmu dari kemusyrikan dan kesombongan. Abdullah bin Amr melanjutkan, lalu aku katakan, atau ada yang bertanya, ya Rasulullah, mengenai syirik kami telah mengetahuinya, menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Lalu wasiat Nuh yang selanjutnya adalah jangan sombong. Lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan itu? Apakah maksudnya seseorang di antara kami mempunyai 2 terompa
dengan 2 tali yang bagus, 2 sendal yang bagus, lalu dia senang dengan sendal itu, apakah itu dianggap sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Apakah karena pakaian dikenakan seseorang di antara kami, dia pakai baju baru, dia senang, lalu itu dianggap sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Apakah karena seseorang di antara kami mempunyai binatang yang ditungganginya? Kalau kita sekarang mungkin mobil, motor gitu ya. Lalu dia senang. Apakah itu juga termasuk sombong? Kata Nabi SAW, tidak. Lalu ditanya lagi, apakah karena seseorang di antara kami mempunyai beberapa sahabat yang belajar kepadanya? Misalnya dia punya murid-murid, lalu dia merasa bangga karena ada murid-muridnya yang belajar. Apakah itu juga sombong? Maka Nabi SAW tetap menjawab, tidak. Lalu ditanyakan, lalu apa yang dimaksud dengan kesombongan di nasihat Nuh tadi untuk keturunannya dan manusia yang melanjutkan estafet kehidupan setelah beliau meninggal. Maka kata Nabi SAW, menentang kebenaran dan menghina orang lain. Menentang kebenaran dan menghina orang lain. Maksudnya, wasiat ini penting. Jadi wasiat Nabi Nuh ada 2. Tidak boleh syirik, selalu menjaga tauhid kepada Allah SWT, dan ini yang menyebabkan kaumnya dibinasakan. Serta yang kedua adalah jangan pernah sombong. Namun di sini sombong dirincikan oleh Nabi SAW dengan definisinya, yaitu menentang kebenaran dan menghinakan orang lain. Kalau seseorang punya sendal baru, sepatu baru, pakai baju bagus, rumahnya bagus, mobilnya bagus, jabatannya tinggi, hartanya melimpah, keturunannya banyak, tapi itu hanya sekedar menikmati apa yang Allah halalkan, tidak ada masalah, boleh. Seorang muslim boleh memiliki harta melimpah, jabatan yang tinggi, keturunan yang banyak, tidak ada larangan. Dia pakai baju yang bagus. Nabi SAW mengenakan baju-baju yang bagus. Para sahabat juga mempraktikkan itu. Para imam-imam 4 terkenal memiliki baju-baju yang bagus dan dipuji oleh para murid-muridnya. Tapi mereka tidak pernah menghinakan orang lain. Jadi kalau sudah masuk ke ranah kita pakai baju bagus, lalu kita lihat baju orang lain, bajunya jelek, mereknya nggak sama merek saya misalnya, atau apalah gitu ya. Nah itu sudah nggak boleh, udah masuk ke ranah haramnya. Tapi kalau selama kita masih niat untuk menikmati, maka tidak ada larangan dalam masalah itu. Dan itu yang dimaksud di sini. Atau dia menentang kebenaran, dinasihatin, itu nggak boleh loh. Kamu siapa sih mau nasihatin saya? Nah ini berarti sombong juga. Nah kalau sudah masuk ke ranah itu berarti masuk dalam ancaman tadi. Jadi ada 2 nasihat atau wasiat Nuh alaihissalam untuk keturunannya. Dan tentu ada nasihat-nasihat yang lain tentunya ya. Tetapi ini yang paling mendasar dinukil oleh Ibnu Katsir. Karena yang pertama sebab dibinasakan kaum beliau, yaitu tentang kesyirikan dan mereka tidak mentauhidkan Allah. Kemudian yang kedua karena kesombongan. Sombong karena mereka menolak dakwah Nabi Nuh ya. Sekarang kita masuk ke manaqibnya teman-teman sekalian. Secara garis besar keutamaannya Nabi Nuh alaihissalam. Yang pertama beliau adalah awal Rasul. Ya, nanti akan kita jelaskan tentang definisi tadi saya bilang perbedaan Nabi dan Rasul. Jadi sebelumnya hanya Nabi. Nabi Adam dan Nabi Idris. Dan beliau adalah yang ketiga dan beliau adalah Rasul pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau sebagai hamba yang banyak bersyukur. Ini secara khusus Allah sebutkan di dalam surah Asy-Syura. Dalam surah Al-Isra, surah nomor 17 ayat 3. Innahu kana 'abdan syakura. Nuh itu terkenal adalah hamba yang syakur. Ya. Jadi hamba yang paling banyak bersyukur. Ibnu Katsir menukil sebuah riwayat tentang masalah Nabi Nuh alaihissalam dan itu ada disebutkan di halaman 158 kalau yang pegang bukunya ya. Dari firman Allah SWT surah Isra surah 17 ayat 3, innahu kana 'abdan syakura, sungguhnya Nuh adalah hamba yang banyak bersyukur. Kata Ibnu Katsir ada yang mengatakan bahwa Nabi Nuh alaihissalam selalu memuji Allah SWT pada saat makan. Jadi bukan tanya habis makan kita bersyukur alhamdulillah. Kalau kita kan biasa gitu standarnya. Kalau Nabi Nuh tidak. Setiap kunyahan alhamdulillah, alhamdulillah sambil makan, sambil minum, tidak pernah berhenti. Makan, minum, berpakaian, selama pakai baju alhamdulillah. Kemudian selama jalan dinikmati baju tersebut sepanjang hidupnya selalu memuji Allah atas nikmat tersebut. Bahkan semua aktivitasnya diisi dengan alhamdulillah. Semuanya diisi dengan alhamdulillah. Makanya Allah mengatakan dia termasuk hamba yang bersyukur. Yang ketiga keutamaan beliau adalah beliau tidak pernah bosan mendakwahi kaumnya siang dan malam kecuali sudah sampai pada puncaknya karena sudah mencapai 950 tahun barulah beliau memohon kepada Allah keselamatan dan dimenangkan dari kaumnya. Yang keempat